Itu soalnya. Tuanya terlalu berantakan gitu loh. Jangan sampai dong. Nggak sampai. Enggak, karena gini, bukan gini maksud gue gitu, bro. Kalau pengalaman gue pribadi, jadi bukan masalah milih makanan sehat atau junk food. Ini kan yang jadi masalah sekarang ini kan masalah pola makan. Oh iya. Jadi yang penting pola makan. Pola makannya. Jadi kalau kita udah 3 hari bebek, pecel ayam, terus apalagi warteg, telur. Nah, telur. Iya. di hari keempat mungkin kita mikir, gue perlunya keredok lah nih. Oh, nah, iya. Pola-pola makan gitu Iya. yang apalagi di Indonesia sayur tuh enak-enak men. Ketoprak, gado-gado, iya, pecel gitu kan. Itu selain mengatur pola makan kita, juga mengatur pola dompet kita gitu. Iya, betul. Itu concern terpenting itu. Iya kan, karena ya yang gue lihat sih begitu sekarang gitu. Oke. Nah, terus tadi kita udah agak belok dikit, kita balik lagi. Nah, selalu SD, ya kan? Lo kan tetap homeschooling. Nah, terus ada lagi nggak sinergi-sinergi yang lo lakukan? Oke, ya jadi itu sinergi yang gue lakukan, gue sama nyokap gue. Terus SMP-nya gue skip karena gue masuk ke SMP yang justru homeschooling tapi agak fokus UN. Jadi gue lumayan sibuk masalah UN. Gue juga lo fokus nyari kertas lembar itulah ya? Iya gitu yang lah. menyatakan lo pernah sekolah. Iya makanya. Padahal itu harusnya menyatakan lu pernah berpikir. Pernah berpikir. Iya, ya itu. Terus gue juga inget, gue sebulan waktu itu ke kampung Inggris di Pare. Gue juga sebulan waktu itu ke Madura. Jadi gue memang lagi nggak fokus jualan pada saat SMP. Lanjut pada saat gue SMA, itu gue bener-bener pure homeschooling murni. Bener-bener nggak ada entitas sekolah apa-apa. Gue bahkan paket C di kelurahan untuk SMA ujiannya iya, gitu. Untuk menyatakan lu pernah berpikir ya di umur-umur segitu gitu. Betul. Nah, jadi apa yang gua lakukan pada saat SMA? Tapi nggak palsu kan ijazahnya ya? Enggak dong, asli. Nggak kayak yang satu itu ya. Enggak dong. Tapi nggak penting-penting amat juga sih sebenarnya. Nah, terus lanjut. Kalau yang satu itu penting. Yang satu karena ada di undang-undang. Kalau ngomongin undang-undang harus lulus ini gitu kan. Nah, berarti kan harus dibuktikan dengan dokumentasi. Iya. Kebetulan gue nggak pernah kerja. Gue kalau bisnis juga nggak ditanya gue lulusan mana. Iya. Karena kan kalau bisnis itu kan portfolionya kan beda. Oh iya. Tentu. Kalau administratifnya nggak selalu dilihat. Iya. Tapi kalau di dunia birokrasi ya itu dilihat. Iya betul. Walaupun itu, gue sendiri menganggap itu nggak penting. Iya. Gitu. Tapi karena ngomongin UU kan. Nah, tapi ini rule of the game-nya gitu. Rule of the game-nya, ya. Peraturan. Okay. Lanjut. Gue pas SMA itu gue sinergi dengan keripik pisang. 2016 gue inget gue umur 15 tahun. Jadi nyokap gue nanya, oke mau sekarang lu mau jualan apa? Terus gue bilang, gue pengen jadi reseller dulu aja deh. Gue pengen jadi reseller. Itu saat itu udah booming online store belum? Lumayan booming 2016 sebenarnya. Kayaknya dari cerita lu nggak main online store. Emang belum. Jadi ya? gini, dulu itu gua pernah di suatu fase di mana gua tuh bingung mau jualan apa, saking lagi Facebook lagi rame, Instagram baru muncul. Ini sebelum apa tadi? 2016. Sebelum SMA ya? Setelah SMP. Pas SMA. Jadi gue lagi dalam fase booming toko online. Gue bingung mau jualan apa gitu kan. Marketplace. Gue juga waktu itu kepikiran untuk jadi web programming, web developer. Gue kepikiran itu juga. Tapi ternyata setelah gue pelajarin, apalagi lulusan IT kan, antara capeknya sama duitnya sih gue lihat gue nggak seberapa gitu. Banyakan capeknya daripada duitnya gitu. Itu yang gue lihat ya gitu. Nggak tahu kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue yang penting kan komisinya. Makanya kalau gue sih duitnya tuh sebetulnya gede kalau punya marketplace. Karena kan nitip uang yang bisa ditransfer tanpa itu dia udah dapat komisi. Dari angka penjualannya dia udah dapat komisi. Dari orang ngedownloadnya dia udah dapat komisi. Dari orang udah ngeklik barangnya itu udah dapat komisi. Monetisnya dari situ. Situ. Ya, jadi gue lagi waktu itu masih dalam fase gue bingung mau jualan apa karena saking banyaknya informasi. Nah ini buat teman-teman, kalau informasi di otak kita kebanyakan, malah kita bingung mau ngapain. Itu gitu.
gue ngerasain hal itu. Jadi akhirnya ya udah gue putusin aja, gue dagang keripik lagi deh. Gue dagang keripik pisang. Nah, jualan keripik itu memang marketnya kurang cocok online. Gue udah coba soalnya. Jadi orang pengen ngemil itu bukan dia cari barang dulu di marketplace terus gue pengen ngemilin lah, bukan. Dia lagi jalan, lagi lewat depan matanya, wah ada cemilan nih, gue beli ah. Nah, gitu. Jadi atau kalau karakternya dia anak rumahan, biasanya dia lebih baik stok ya. Mendingan tok sekalian gue beli satu dus. Iya, betul. Paham gue. Jadi marketnya memang rada beda. Jadi gua nggak jualan online waktu itu karena memang produknya kurang cocok untuk dijual online. Jadi gue sinergi sama Tapi keripik pedesnya sama yang waktu lu jual di awal? Beda. Itu kan keripik pedes pas gue SD. Pas ini beda. gue keripik pisang, bener-bener beda. Oh, beda. Pakai brand juga, jadi ada brandnya gitu. Nah, gue jadi reseller, gue start jadi reseller. Gue sinergi, udah jelas lah sinergi dengan supplier. Jadi gue megang marketnya yang Depok. Dan singkat cerita udah jual sampai 4.000 unit. 4.000 unit kan jadi. 4.000 piece. Gue perumahan sih ngomongnya unit ya kan. 6.000 unit, 8.000 unit gitu. Jadi itu sinergi yang gue lakukan. Gue juga sinergi kepada toko-toko oleh-oleh Om. Jadi toko oleh-oleh. Lo masuk sinergi juga sama toko oleh-oleh ya? Toko oleh-oleh. Jadi toko oleh-oleh tuh gak perlu beli barang dulu. Barangnya gue yang sediain. Dia cukup nyiapin tempat. Nanti kalau misalnya barangnya itu sudah laku, gue dapat komisi. Nah, gitu. Yang perlu gue pengen tahu tuh, memang mungkin juga teman-teman banyak pengen tahu. Kalau kuliner itu kan ada masa kadaluarsanya. Betul. Lu kasih kita dong tips and triknya mengatasi kalau dengan cara jual yang tadi lu sinergi dengan toko oleh-oleh, sinergi terus mungkin lu sinergi dengan pihak lain atau yang lu direct selling. Nah, kasih kita dong tips-tips menyiasati berkenaan dengan kadaluarsanya kuliner itu. Karena kadaluarsa kuliner tuh ada yang cepat, ada yang lama. Lu cari barang yang lama kadaluarsanya. Itu keripik pisang kadaluarsanya setahun. Jadi setahun gak laku itu masih aman. Atau udah bener-bener gak laku banget nih, lu makan sendiri dah. Itu daripada itu pahit-pahitnya. Pahit-pahitnya yang paling parahnya. Nah, tapi ini juga concern gua hari ini sekarang. Kan gua jualan tahu Sumedang. Tahu Sumedang itu harus fresh. Hari itu digoreng, hari itu juga harus laku. Hari itu juga harus laku. Gimana cara nyiasatinnya? Kan yang bikin orang pusing adalah, nih gimana nih, gue udah produksi banyak, ya karena laku. Uncertainty lah, maksudnya. Uncertainty-nya tinggi. Karena kita nggak tahu laku berapa hari ini. Kan? Nah, makanya biar kita, memang kan tidak ada yang pasti kan, tapi kita bisa prediksi. Kira-kira berapa banyak sih orang yang bakal beli hari ini? Lihat aja dari masa historisnya, dari kemarin. Kemarin nih laku 400 piece. Melihat kebiasaan customer dengan bahan data atau big data dari proses masa lalu sebelumnya. Betul, dari historical masa lalu. Nah, jadi makanya gini, gue bisa kasih tip, makanya kalau teman-teman punya bisnis, apalagi yang pakai nota atau apa, ini juga salah satu gunanya nota itu disimpan. Betul. Karena untuk selain untuk arsip, tapi kita bisa membedah kumpulan data itu untuk bisa membuat prediksi forecast buat minggu berikutnya atau besoknya bahkan itu. Karena ini masanya sempit. Sebenarnya nggak usah ribet-ribet pakai nota. Zaman sekarang tuh udah ada POS, payment online system, ya kan? Jadi begitu tiap ada transaksi langsung dimasukin di sistem tersebut. Udah kita nggak perlu mikir, grafiknya pun langsung muncul. Emang bayar sih. Nah, dicek makanya. Sebelum kalian jualan, kalian studi kelayakan dulu nggak? Kalian visibility study dulu. Kalian pikirin, ini dagangan gua pantas nggak gua jalanin? Apa mendingan gua kerja? Apa mendingan gua dagang lain? Itu kan harus dicek studi kelayakannya. Tapi itu butuh ilmu tersendiri yang bakal sangat sempit kalau gua bahas sekarang waktunya gitu. Jadi mungkin gua bahas next visibility study, gimana mengecek bisnis ini layak gua jalankan atau enggak. Ya karena gitu. Kalau visibility study itu selain juga harus paham teorinya juga harus punya pengalamannya. Betul. Atau punya partner yang punya pengalaman. Ya. Nah, itu. Minimal itu. Ya gua kan ayam goreng, gua mana pernah jualan ayam goreng. Tahu gua mana pernah jualan jualan ayam goreng ya kan. Balik lagi ke ayam goreng. Gua enggak pernah jualan tahu, tapi partner gua pernah jualan tahu 5 bulan. Beliau jualan tahu. Dari situ gua bisa tanya, gua interview. Oke,
lu jualannya berapa lama, lu laku sehari berapa, marketnya gimana, cocok nggak di sini, dan lain-lain gitu. Nah tarikannya dengan poin ke-6 tentang sinergi itu, kalau lu bisa kasih kesimpulan dari cerita lu itu seperti apa? Oke, jadi kesimpulan gua udah jualan stiker, gua jualan es lilin, gua jualan keripik pedas, gua jualan keripik pisang. Intinya dengan poin ke-6 dari Seven Habits, kita sadar bahwa kita itu nggak segalanya, kita itu masih manusia biasa yang membutuhkan orang lain. Ketika kita udah sadar bahwa kita butuh orang lain, kita butuh keterampilan orang lain, kita butuh waktu orang lain, kita butuh duit orang lain, itu kita baru sadar bahwa kita harus sinergi gitu. Oke. Jadi mulai dari kesadaran diri sendiri. Berjamaah lah ya. Berjamaah, benar. Berjamaah. 27 kali lipat kan iya, pahalanya. Kalau yang penting ini, kalau untuk hal-hal pribadi, untuk lo learning atau apa, mungkin memang perlu lo lakukan sendiri. Betul. Tapi ketika lo masuk ke rimbanya jualan atau rimba kerja, betul. Konteksnya disitulah lo harus bisa bersinergi. Betul. Karena kayak di dunia kerja, kalau ada teman partner kerja kita di dunia kerjaan ya, di dunia kepegawaian, kalau kadang-kadang nyebelin juga kalau punya partner nih, teman sebelah meja kita, cuma kalau dikasih remason doang baru jalan, baru berpikir. Inisiatif kurang gitu loh. Inisiatif kurang, ya. Padahal rekan ya, harusnya rekan itu kan saling membantu. Ya ini kan beda. Kalau dalam bisnis itu kan sinergi seperti tadi bro bilang kan. Lu bilang ya, gue pertama ketemu dengan partner gue yang lumajang ini adalah penyamaan dulu kan. Betul. Penyadaran dan jujur sama diri sendiri dulu. Betul. Kalau di dunia pegawai bekerja, ya itu dua dunia yang berbeda teman-teman. Dunia yang berbeda gitu loh. Karena kalau pegawai itu kan yang ngurusin penyamaannya itu HRD, betul. Bosnya yang ngurusin. Iya kan? Iya. Nah, HRD ini juga pekok juga ya, repot lah. Ya kan? Yang dibenci karyawan lain. Ya begitulah. Nah, itu kan berarti kan poin ke-6 sinergi. Iya, betul. Nah, ini kita mau masuk langsung poin ke-7 atau masih ada yang mau? Oke, mungkin gue fokusin di sinergi aja dulu kali ya, biar tadi nggak kebanyakan informasi gitu. Orang kalau misalnya udah kebanyakan informasi, cenderung malah di skip informasinya gitu. Jadi gue pengen simpulin aja dari percakapan gue yang tadi. Intinya kita manusia tuh pasti ada batasnya. Kita sadar kelemahan kita apa, kita sadar kelebihan kita apa. Kita lihat calon partner kita lihat teman kita, mereka kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kan terkadang yang bikin orang gak bisa sinergi itu apa? Kesombongan diri. Ya kan? Kesombongan bahwa gue bisa sendiri, gue gak butuh orang lain, gue bisa apa-apa gue kerjain sendiri. Itu bahaya. Itu over confidence namanya. Itu over mandiri namanya gitu. Jadi mandiri itu kan kita tidak bergantung lagi kepada orang lain, kita bisa mendrive diri kita sendiri. Yang tadi secara pribadi, makanya secara pribadi itu kan habit 1 2 3 kan. Menjadi proaktif, tahu tujuan akhir, prioritaskan yang perlu diprioritaskan. Itu mandiri, untuk menjadi mandiri. Tapi untuk masuk ke fase selanjutnya, di mana jadi interdependence atau orang bergantung kepada kita. Jadi sebenarnya kalau gue bisa tambahin dari teori di buku itu, bahwa interdependent itu kan di situ dinyatakan bahwa orang bergantung sama kita. Iya, betul. Kalau bisa gue tambahin gitu, kalau boleh gue usulin, gue tambahin gitu, adalah saling ketergantungan sebenarnya. Itu interdependence bahasanya, ketersaling tergantungan. Itu. Jadi saling tergantung sama lain. Itu. Ya. Jadi karena gini juga, ada kelemahan yang memang itu fakta, real. Dan cuma bukan kita yang bisa menambal itu, partner kita kan. Iya, betul. Atau orang lain. Iya, betul. Iya. Kayak faktanya deh sekarang, emang gue punya duit 1,2 triliun kan kagak. Emang gue punya duit 120 miliar kan kagak. Berarti kan gue harus gandeng orang lain gitu loh. Emang gue sempet goreng tahu, emang gue sempet dagang ayam kan enggak. Makanya gue harus gandeng orang lain gitu loh. Jadi ketersaling tergantungan itu bahasanya ya guys. Interdependence, ketersaling tergantungan. Betul. Gitu. Karena memang banyak juga yang gue temuin, orang menjadi, karena tidak punya keseimbangan ketika melaksanakan ketergantungan,
munculnya itu greedy. Ah iya benar, keserakahan. Jadi munculnya itu keserakahan gitu. Jadi memang teman-teman ketika masuk fase saling ketergantungan, memang harus punya keseimbangan. Betul, harus punya balance. Memahami kelemahan diri. Ya. Memahami kelemahan orang. Ya. Memahami kelebihan diri, memahami kelebihan orang. Betul. Kalau kita ada pemikiran untuk kooptasi dari kelemahan orang, wah itu bisa jadi greedy. Itu greedy. Dan greedy itulah yang menghancurkan diri kalian. Kayak contohnya pejabat itu tuh. Coba misalnya dia nggak greedy. Misalnya dia nggak greedy gitu kan. Dia nggak punya duit banyak. Dia nggak punya duit banyak gitu. Udah gitu aja. Kalau dia nggak serakah, dia nggak punya duit banyak. Karena pertanyaannya kan selanjutnya gini. Oke lah, dia bisa punya duit banyak. Pertanyaannya. Terus buat apaan? Nah, makanya. Itu aja sekarang cuma ditaruh di deposit box kan? Makanya. Iya, nggak bisa diapa-apain juga. Nggak diapa-apain kan? Emang. Apa dia bagiin ke orang? Apa dia bikin apa ya? Bikin kafe nggak? Bikin kafe tapi cuma buat money laundry. Jadi itu terlalu greedy gitu loh. Jadi betul. Nah, gue ingat dengan kalimat lo yang menyatakan tentang sustainable. Ya, sustainability. Greedy itu salah satu faktor yang merusak keberlangsungan. Ya, betul. Iya kan? Betul. Walaupun lu berpartner dengan 2 orang, berpartner dengan 5 orang, 10 orang. Kalau ada greedy di situ, keberlanjutan partnershipnya bisa rusak semua. Iya, betul. Mungkin gua kasih contoh yang paling gampang deh. Gua jualan tahu. Harganya 1.000. Wah gila nih, laku banget nih. Gue jual 2.000 kan untung gue lebih banyak. Tanpa ngecek market ya. Tanpa tahu daya beli orang. Dengan niat untung lebih banyak gitu. Gue jual 2.000 kan untung gue bakal lebih banyak. Begitu gue jual 2.000, tapi ada kompetitor yang jual 1.000, konsumen gue beralih ke kompetitor semua. Kan tutup bisnisnya. Iya. Jadi nggak sustain. Memang tadinya mau untung gede, malah nggak ada untungnya. Memang yang tadi disampaikan Bro Mova itu sangat penting, kayak PPP atau harga HPP, harga pokok produksi. Betul. Karena kalau pengalaman gua Bro, untuk menentukan harga aja tuh nggak cukup seminggu. Oh iya, betul. Banyak yang kita pikirin variabel harga jual ya. Pricing strategi. Itu ada ilmunya tersendiri itu. Nggak asal karena kompetitor jual goceng, gua jual 4.500 belum tentu. Belum tentu kayak gitu pasti laku, belum tentu. Udah gitu Tuhan dibemperin lagi. Apa? Rezeki udah diatur sama Tuhan. Rezeki udah diatur sama Allah. Nasrullah akan datang ya kan. Ya enggak juga. Ya lu mikir juga gitu. Nah, ya maksudnya enggak juga bukan berarti Tuhan enggak mengatur itu. Tuhan mengatur itu sesuai kapasitasnya. Betul. Ya kalau lu greedy ya lu dikasihnya sesuai greedy-nya lu. Iya, betul. Kan nih mengutip dari kata-katanya Habib Ja'far, kalau nggak salah beliau bilang bahwa Allah melalui firman-Nya di dalam Al-Quran itu selalu mempertanyakan manusia, afala ta'qilun, afala tatafakarun. Apakah kamu menggunakan akalmu? Apakah kamu bertafakur terhadap kejadian yang masa lalu? Apakah kamu berpikir untuk kejadian yang masa depan? Itu Quran selalu mempertanyakan kita. Tinggal kita lihat apa kita pakai itu akal, kan gitu. Nah, di situ berarti kan kesimpulannya bahwa kita wajib memforecast, bahasanya. Iya, meramal masa depan. Memprediksi. Bukan memprediksi masa depan, tapi memprediksi apa yang kita lakukan hari ini. Ke depan itu akan gimana? Betul. Berkesesuaian dengan goal. Betul. Goal kita. Ya, balik lagi ke habis kedua ya, tujuan akhir, betul. Jadi kita memprediksikan tindakan kita hari ini apakah berpengaruh terhadap masa depan kita. Kayak misalnya nih, tindakan gue yang sekarang ini nonjok om gue misalnya, gitu. Nah, tindakan dia apa? Apakah dia bakal ngamuk? Apakah dia bakal lapor om gue? Apa langsung dia lapor ke polisi? Itu kan bisa gue pikir sebenarnya. Gitu. Itu contohnya. Contoh real nyata langsung gitu. Nah, memang kalau kita membaca bukunya Stephen Covey ini, intinya kalau kita cuma ngambil sepotong dari poin-poinnya, tidak kita sinergikan 7 poin itu, ya juga akan sia-sia. Makanya tadi kalau teman-teman dengerin obrolan kita kan, tadi masuknya ke poin yang ini ya, memang bolak-balik. Bolak-balik, betul. Ya jadi lingkaran jadinya gitu. Benar. Berkesinambungan terus, berputar terus seperti itu gitu. Betul. Nah, hidup juga begitu, Bro. Betul. Kan berputar. Nah, poin 7 bahas minggu depan. Bahas bulan depan aja ya. Minggu depan gue lagi sibuk. Iya, memang minta waktu Bro Mova ini
lebih gampang minta waktunya Jokowi. Waduh. Ya kan? Ya Jokowi kan jalan-jalan kemana-mana tuh ya kan, nonton The Purple. Jadi lebih gampang minta waktunya presiden emang. Tapi nanti setelah kita bahas Seven Habit, yang kita harapkan dari teman-teman, ini bukan nasihat tapi coba teman-teman gunakan 7 poin itu, 7 poin itu untuk menjalani tahun 2023 yang ini udah masuk kuartal 1 ya. Betul. Udah masuk kuartal 1 dan pasti teman-teman juga udah mulai berasa nih. Yang jualan konsumen udah agak turun daya turun itu bukan karena masakan kita nggak enak. Iya betul. Ya kan? Karena daya beli turun atau tidak, tapi itu perlu penilaian masing-masing. Karena tiap daerah beda. Betul. Ya kan? Mungkin di Jakarta ini belum terasa. Masih ada lah gitu loh. Nah, dan juga itu kan masih masih informasi forecast, masih prediksi bahwa tahun 2023 ekonomi slow down. Nah, kita lihat ini bulan Maret kuartal 1 udah mau berakhir. Nah, mulai dari itu cerita masa lalu, proses bisnis dari data penjualan segala macam dilihat itu dibandingin nanti sama kuartal 2. Gitu loh. Nah, itu kan berarti kan harus punya data. Mungkin gua tambahin dari sisi gua. Jadi kita itu kan harus mengambil keputusan yang tepat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan kita, kan? Nah, gimana kita bisa mengambil keputusan yang tepat? Kita harus punya informasi yang akurat. Informasi yang akurat cuma bisa didapatkan kalau data kita valid. Jadi gitu. Jadi runtutannya punya data yang valid, dapatkan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan di ke depan. Gitu. Betul. Karena kalau zaman sekarang penyedia data itu banyak. Betul, sangat banyak. Tapi validitasnya itu yang perlu dipertanyakan. Betul. Jadi kalau melihat politik Indonesia, kenapa calon presiden ditentukan oleh hasil survei? Padahal kan tidak harusnya begitu. Harusnya dari pemilih nggak sih? Iya, pemimpin itu bukan diajukan namanya melalui survei yang. Oh iya, betul. Jadi maksud gua itu kan salah satu contohnya. Nah begitu juga dalam bisnis. Banyak bertebaran di online itu informasi data tentang bisnis. Betul. Tapi cek validitasnya. Betul. Biar teman-teman ngambil keputusan bisnisnya juga tepat, nggak salah. Betul, gitu loh. Betul. Dan kalau gue berprinsip bro ya, kalau masalah data kayak data penjualan, data konsumen, gue dulu waktu bisnis yang di Jawa Timur itu, itu gue lakukan sendiri dari collecting data sampai analisis data. Real, bener-bener ya dari awal ya. Karena zaman dulu juga belum kayak sekarang bro. Fasilitas yang memberikan data itu banyak. Salah satunya itu. Nah tapi gue berpendapat karena kenapa itu harus dilakukan sendiri. Gue coba lagi waktu pemilu 2019. Gue kebetulan di tim analis suara untuk salah satu calon. Menang gak tuh? Kalah. Dan itu gue lakukan sendiri bro. Dari collecting data, collecting calon suara nih, calon pemilih, gue collecting sendiri, terus gue analisis sendiri. Dan ya kalau mau jujur, kalau ya ini politik ya, dan juga penyelenggaraannya juga belum murni by system ya. Masih dengan suasana hati. Jadi kalau saja dilakukan dengan by system, gue rasa juga akan terasa gitu loh ketika lo ngumpulin data sendiri gitu loh. Betul. Ya karena kevaliditasnya itu bisa kita ukur sendiri. Betul. Karena kan seperti Bro Mova juga bilang, sekarang kan juga banyak aplikasi. Iya, betul. Yang berbayar maupun open source itu udah banyak kok. Banyak banget. Banyak kok. Yang open source aja yang buat kasir penjualan itu udah banyak. Banyak, betul. Nah, itu bukannya yang kita harapkan itu jangan kayak budaya 90-an, Bro. Ngapain tuh? 90? Begitu. Gue belum lahir tuh. Jadi begitu booming, setelah komputer diperkenalkan, satu lagi diksi muncul. Apa tuh? Komputerisasi. Karena tahun 90 di Amerika udah mulai online.
online. Oke. www itu ada. Okay. Nah, di Indonesia udah mulai kirim email berarti? Udah. Cuma masih mahal kan internetnya. Okay. Nah, cuma sudah terlanjur diperkenalkan tentang komputerisasi. Nah, diharapkan sebetulnya ada network lokal. Gitu kan. Nah, contohnya tahun 90 di kelurahan, kalau sudah hasil dokumennya dicetak lewat printer, itu udah komputerisasi. Padahal yang dimaksud dari komputerisasi di Pemda, di kantor-kantor kelurahan itu adalah network lokal. Jadi antara komputer di antar meja itu udah saling terkonek gitu loh. LAN harusnya gitu. LAN harusnya network lokal gitu. Nah, lokal area network ya. Nah, hal kayak gitu yang banyak terjadi di Indonesia. Nah, maksud gua teman-teman yang sudah memakai aplikasi untuk kasir segala macam itu, yang penting adalah datanya. Betul. Bukan semangat, wah gue udah komputerisasi, gue udah pakai aplikasi ini gitu loh. Tapi ngambil keputusannya nanya dukun. Tapi datanya nggak pernah dilihat. Iya, gitu, makanya. Terus, wah iya penjualan kemarin gue mana ya? Nah, bingung sendiri. Jadi teman-teman harus menyadari bahwa menggunakan aplikasi kasir itu bukan berarti digitalisasi udah hebat loh. Secara pebisnis maupun secara branding bisnis loh. Ketika lo nggak mengerti bagaimana membaca data dari hasil. Gimana cara baca datanya, gimana menginterpretasikan datanya, bagaimana merubah jadi informasi, bagaimana mengambil keputusan yang tepat. Nah, makanya kalau perlu konsultan bisnis bisa hubungin kita. Betul. Bisa hubungin Bromova. Kayak sekarang gua sama Bromova ini, gua walaupun secara orang luar di bisnisnya dia, karena gua ini sudah berpartner selain hubungan keluarga, gua juga udah berpartner sama dia ya. Apapun yang dia butuhkan berkenaan tentang sinergi untuk keperluan branding di bisnisnya di daerah sana, untuk konsultasi konsumennya, karena gue punya pengalaman di kota kecil juga. Jadi gue banyak tanya. Iya. Nah, jadi itu sebuah sinergi. Nah, itu jadi sebuah sinergi. Iya, betul. Jadi kasarnya gini, mungkin gue nggak ngerti teori yang diucapkan sama Bromova. Tapi Bromova juga nggak ngerti implementasi teorinya dalam sebuah medan bisnis di kota kecil gitu loh. Karena gue lahir dari Jakarta. Gitu loh. Belum pernah jualan di situ, tinggal di situ pun even belum pernah gitu. Jadi butuh sinergi pastinya tentunya. Makanya teman-teman kalau yang mau buka bisnis dan kalau mau konsultasi, ya bisa hubungi kita, nanti kita kasih nomornya di bawah. Betul. Ya buat nanya bisnis kecil kah, bisnis besar kah gitu loh. Nggak jadi masalah. Atau follow di Instagram gua, langsung DM juga silahkan. Gua pasti jawab gitu. @mofarahman. Mofarahman ya. Silakan di follow, silakan ditanya-tanya. Betul. Nah, gue jadi tergelitik deh. Ada orang yang pakai mesin kasir tapi tidak mengambil keputusan. Itu sama persis kejadian sama software accounting. Nah, software accounting di sebuah perusahaan itu biasanya pedagangnya nggak ngerti neraca, laporan laba rugi sama arus kas. Dia pikir kalau udah pakai software accounting pasti ngerti accounting, pasti ngerti finance, padahal belum tentu. Itu kan cuma sebuah software. Itu untuk ngasih tahu kondisi perusahaan seperti apa. Tapi pengambilan keputusannya, ini sekarang waktunya gue bakar duit apa gue simpen duit. Itu kan butuh ilmu accounting, butuh ilmu finance gitu. Jadi bukan berarti kalian pakai tools kalian langsung paham gitu. Ya kapan kita mindahin duit di kantong A, kantong B. Betul. Gitu. Bagaimana kita menyisikan, memutar budgeting marketing. Betul. Kita kurangin tapi kita marketingnya kita beda, kita pakainya yang ini. Betul. Gitu. Ya alokasi dananya di mana aja. Apakah sudah saatnya rekrut karyawan baru atau lepas karyawan yang ada? Itu kan butuh ilmu juga. Gitu. Betul. Makanya sih kalau banyak kayak gua sendiri lebih seneng Excel sih sebenarnya. Sama, neraca pribadi gua pakai Excel, Bro. Ketimbang pakai aplikasi karena memang pada intinya setiap bisnis itu punya karakter. Betul. Dan setiap orangnya sendiri punya karakter dalam mengelola budgetnya mereka. Betul. Jadi biasanya kelemahan gue tuh kalau pakai software accounting atau software kasir lah dalam bisnis itu. Gue tuh kepengennya yang custom aja gitu. Iya benar, yang bisa kita atur-atur sendiri. Nah cuman gini Om, kita pakai Excel karena kita sudah paham accounting. Kebanyakan yang pakai software udah paham accounting apa belum?
Belum. Nah itu udah. Operator aja. Udah. Jatuhnya operator, Bos. Udah, itu aja jawabannya. Tapi kayaknya kita udah cukup lama nih. Ya, betul. Terima kasih Bro Mova atas waktunya. Sama-sama. Mungkin mau di closing? Oke. Bro Mova. Jadi closing statementnya adalah pahami diri sendiri, sadar diri sendiri sebelum melihat orang lain. Sadar kelemahan kita apa, sadar kelebihan kita apa. Lihat kelebihan orang lain, lihat juga kekurangan orang lain. Bukan untuk dikata-katain ya. Bukan untuk dibully. Bukan untuk dibully ya. Kita lihat kelemahan orang lain untuk kita tambel kelemahan tersebut. Akhirnya jadi sama-sama punya kelebihan yang menghasilkan sinergi untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, As a teamwork. Kerjasama, betul. Dari semua itu, udah cukup closingnya? Cukup itu aja. Dari semua itu, dari 6 poin yang sudah kita bahas, mungkin bulan depan kita akan bahas poin 7. Betul. Semua adalah sinergi. Betul. Sinergi harus diimbangi dengan keseimbangan. Betul. Karena keseimbangan itu hadir untuk mengalahkan sifat greedy. Betul. Karena yang merubah, menghancurkan sinergi atau teamwork adalah sifat keserakahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.